itu baru kita bahas. Mak disuruhnya aku buka kerudung. Sekelas pendeta nyuruh aku buka kerudung. Astagfirullahaladzim. Sekelas pendeta nyuruh aku buka kerudung. Gak cocok kok jadi pendeta berdua. Gak cocok. Mampus. Pendeta dia pendeta. Gak cocok kok bahas Yesus kau pakai kerudung begitu. Lepaskan dulu. Sekelas pendeta nyuruh orang buka kerudung. Mampus. Kok bisa ya jadi pendeta kayak gini ya? Ya, kok bisa jadi pendeta kayak gini? Gini, Kak, ngeri kali wah. Mampus, disuruhnya aku buka kerudung. Gak cocok bahas Yesus. Kenapa? Karena kau pakai kerudung gitu. Mati kita. Pendeta gitu ya. Jadi semalam itu dia curhat. Jemaatnya berkurang. Kan kau bahas Yesus sementara kau pakai kerudung. Ikat ketawa aja. Gak tahu diri kau ini, Kak. Gak tahu diri kau. Oke, gak tahu diri ya, Pak. Di dalam Bible kalian disuruh, Pak. Di dalam Bible kalian disuruh nggak pakai kerudung, Pak. Di dalam Bible orang bapak. Enggak, maksud aku. PA pendeta. Di dalam Bible, di dalam Bible, Anda disuruh nggak pakai kerudung perempuan Anda. Perempuan Kristen. Nangis. Nggak cocok di dalam Bible. Nggak cocok bahas Al-Quran. Di dalam Bible, Halo, pendeta. Di dalam Bible, yang kau cocok bahas adalah Al-Quran. Di dalam Bible, yang perempuan disuruh nggak pakai kerudung. Nggak perlu tahu kau di situ. Kenapa nggak urusan perlu itu? Tahu katanya nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Nih yang aku tunjukkan ya Pak ya. Adalah Al-Quran. Aku tunjukin ini ya. Halo. Aku tunjukin ini. Paham ya? Perempuan Kristen harus berkerudung. Enggak aku tunjukin ini. Perempuan Kristen harus berkudung. Pergi ke gereja pakai baju seksi. Dan pendetanya menikmati. Nih ya. Perempuan Kristen. Ya, memang kalau tunggu Pak. Kalau memang bisa dinikmati nggak apa-apa dinikmati. Subur Pak. Pakai kerudung ya. Jadi gini Kak. Ya. Halo Kak. Bentar dulu Pak. Bentar. Halo gini Kak ya. Ya bentar Pak. Bentar. Oke. Silakan. Ya. Bentar ya Pak ya. Iya. Aku bacakan ya teman-teman ya. Iya. Baca aja. Iya. Semakin banyak kau baca, semakin paham kau nanti itu. Iya. Oke. Tetapi ada anak, tunggu ya. Kita bukakan yang mengenai potong rambut ya. Ya tadi. Nih, jika bagi seorang perempuan rambut yang digunting habis merupakan suatu yang memalukan, maka hendaklah dia bertudung. Jadi di Kristen di 1 Korintus 11 nomor 6, saya ulangin ya. 1 Korintus 11 nomor 6, perempuan Kristen harus berkudung, ya. Perempuan Kristen harus berkudung. Jadi kalau dia tidak berkudung, dia harus botak. Nah, ini seorang pendeta menyuruh saya membuka kerudung saya. Ini bukan kerudung, Pak. Ini mukena. Ya, seorang pendeta kepanasan melihat saya memakai mukena. Dia menyuruh saya membuka mukena, sementara di dalam Bible-nya 1 Korintus 11 nomor 6, perempuan wajib berkudung. Kalau tidak berkudung haruslah botak. Tapi pendeta tidak pernah mengajarkan ini. Pendeta tidak pernah mengajarkan ini di gereja. Wow. Pendeta tidak pernah membawa ayat ini. Wow, kenapa? Kenapa Pak Pendeta nggak pernah membawa ayat ini? Karena kalau ada perempuan gereja pakai baju seksi, pendetanya menikmati. Oke, lanjut. Nih Kak Amika apa? Itu coba Amina Kak apa namanya? Turun dulu Kak, baru minta naik lagi. Jaringanmu tuh. Silakan Pak. Jadi gini, maksud saya Kak, ya. Saya sebenarnya kasihan sama kakak gitu loh. Ujungnya curhat. Bukan. Bahas dulu 1 Korintus 11 nomor 6 ini, bahas dulu. Enggak, aku tidak perlu bahas. Bahas dulu 1 Korintus 11 nomor 6, bahas dulu. Kenapa Anda tidak pernah mengajarkan jemaat Anda untuk berkerudung? Bahas.
Aku kasihan sama kakak gitu. Kakak itu mencoba Bahas dulu kenapa menaikkan komal kakak Bapak melalui tidak orang pernah Kristen membahas gitu. kerudung pada jemaat itu dulu bahas. Saya tidak perlu membahas itu di depan Anda. Kenapa? Karena nggak ada artinya. Karena Anda tidak tahu itu. Paham? Yang aku Ya katakan udah silakan kepada Anda terangkan, kami akan mendengarkannya. Mari terangkan. enggak, karena aku kasihan aja sama kakak. Kakak Ujung-ujungnya mencoba curhat. menggugah orang emosi. Aja ujung-ujungnya supaya curhat. orang emosi. Enggak gini. Aku udah perhatikan kakak itu Ujung-ujungnya mencoba membuat curhat. orang emosi. Ngapain aku curhat Bapak sama bahas dulu, kakak? saya nggak akan kasih Bapak bicara sebelum kita bahas. Bahas dulu 1 Korintus 11 Aku nomor 6. tidak perlu Kenapa membahas Bapak apa-apa di tidak sini. nggak perlu Tidak dibahas. mau membahas tentang Alkitab karena kakak tidak tahu Alkitab. Paham? Aku naik ke rumah malam dengar. Aku naik ke rumah malam ini bukan membahas Alkitab karena tidak tahu kau masalah Alkitab. Jadi ngapain aku membahas Alkitab? Oke, Bapak juga tidak tahu tentang Islam. Bapak juga tidak tahu tentang Islam. Kenapa Bapak menyuruh saya buka bukan saya? Kenapa? Anda seorang laki-laki dan Anda seorang pendeta. Anda menyuruh seorang wanita membuka ini bukannya. Anda seorang pendeta loh. Pantas gak seorang pendeta bicara seperti ini? Pantas gak? Anda tidak terima kalau saya membahas kitab Anda, tapi Anda naik ke rumah seorang muslim, Anda menyuruh dia membuka mukenanya. Pantas gak seorang pendeta seperti Anda seperti ini? Pantas gak? Yang saya kok bisa Anda jadi pendeta? Oke, dengar udah. Jadi gini, ada sebab akibat di sini ya kak ya. Pahami sebab akibat. Kenapa saya berkata begini, kak? Kalau kakak mau bahas tentang Alkitab, saya bilang kan, kakak nggak usah pakai kerudung. Itu yang saya bilang. Ya udah, sampaikan juga dengan Mikana. Kalau dia membahas kitabnya, jangan pakai jilbab. Ya, jangan. Begitu juga dengan saudara Anda bernama Kristiani, dia nyanyi dalam nama Yesus, pakai jilbab. Tapi begitu pergi ke gereja, pakai rok pendek, pakai baju lengan segini, itulah ajaran sesat saya katakan. Nah, begitu dilihat TikTok, dalam nama Yesus, pakai jilbab. Ada kemenangan halilintar. Tapi begitu dia ke gereja, dibukanya jilbab itu, dicucukkan dalam dadanya Allah itu, dan dinikmati sama pendeta ini. Ada. Inilah hotel ini. Jadi udah bisa aku ngomong kak. Ya silakan. Jadi aku perhatikan kak, baik di komal kakak ini, baik di komal Bang Faru, kakak itu sengaja memancing orang Nasrani supaya orang Nasrani itu contohnya gini, supaya Nasrani itu orang Nasrani itu orang Kristen itu dan kakak bilang gitu kan, terpancing gitu. Makanya aku bilang sangat sayang orang-orang Kristen masuk ke komal kakak ini membahas Alkitab. Kenapa? Karena nggak perlu dibahas tentang Alkitab sama kakak, karena kakak nggak tahu Alkitab. Arti pembahasan Alkitab itu nggak cocok sama kakak. Makanya mau kakak tanya apapun tentang Alkitab sama saya ceramah itu ceramah di gereja gitu. Jadi tolonglah kalau kakak mau menaikkan problem kakak itu jangan melalui agama Kristen, kakak paham? Buat fitnah, kau tahu kak? Kalau blokir kemana ini, kalau di rumah baru itu sampai 3.000 kan, tapi bukan cari benar. Yang kami cari itu ada yang terang. Siapa yang ngomong apa? Orang-orang tadi benar ini kan ini. Itu moderatorku. Mungkin Justru Anda yang tidak diundang naik. Jadi ini Pak Pendeta ini ya, saya menyampaikan ini, saya berdiskusi di dua arah, yaitu antara Kristen dan Islam. Anda keberatan karena jemaat Anda berkurang gara-gara kaya saya. Itu yang pertama. Terus dia jujur loh kemarin, jemaat ada di YouTubeku, ini pendeta ini, Salbot ini. Jadi jemaat
ceramah, aku kasih kesempatan 3 menit ceramah dia. Dibilang gak usah naik hotel, gak usah naik, turunkan di sini, turunkan. Pergi dari rumah. Itu Berarti apa kerja ke bawah. di sinilah kalian berdua antara kamu dengan moderator ini, ya kan, ketahuan aja bohong, ya. Bohong. Aku aja nggak pendeta. Kau bilang tadi ada cuma Anda mengatakan masih ada di YouTube ya, di YouTube saya pertama itu ada lain. Anda mengatakan katanya kalau Anda mau ya datang ke gereja saya. Kalau datang ke gereja kamu artinya kamu bukan pendeta gitu. Oh enggak. kalau di situ makanya susah diajak kompromi dengan orang tidak tahu Alkitab. Oh gitu. Jadi kalau Anda menyuruh saya datang ke gereja Anda, berarti buat apa saya datang ke gereja Anda kalau Anda itu pendeta di situ? Gereja itu bukan hak milik saya, paham kalau di situ. Oh, Gereja itu bukan hak saya. Nah, jadi terus Pak Salmon sebagai apa di gereja itu? itu tidak perlu kau tahu. Tidak perlu tahu. Iya. Tukang ngepel di gereja gitu, tukang ngepel. Tinggal ya Pak ya. Tidak perlu kau tahu. Kalau yang tahu, nggak tahu. Tapi kalau yang masuk ini dia bicara aku saat dia kalau bicara di gereja itu. Jadi inilah komal kalian ini. Ya, Kalau berarti aku jangan-jangan apa misionaris. mudah-mudahan orang Kristen yang mendengarkan komal kalian ini nggak mau lagi membahas tentang Alkitab di sini, karena kalian sengaja mengundang memancing orang. Tadi moderator Berarti Bapak misionaris, Bapak misionaris sedang mencari jemaat ya, Bapak misionaris ya. aku dulu ngomong, maaf dulu ya. Gini, mudah-mudahan orang-orang Kristen naik pun ke komal ini tidak mau membahas Alkitab sama seperti aku. Kenapa? Karena tidak ada artinya membahas Alkitab kepada kamu karena kau tidak tahu Alkitab. Nah, sama dengan moderator ini kan, sengaja mengundang emosi seperti yang barusan dibilangkan, rok pendek. Ngapain kalian urusan rok pendek? Nggak ada urusan kalian di sini. Orang kau tadi yang kalau yang nggak ngaku ditanya, kau bilang kemarin ngaku pendeta, habis itu udah nggak ke gereja ngapain? Ngapain besok biar aku bilang sama mamaku. Ini juga moderator ini kayaknya goblok. Ini moderator goblok kayaknya ini goblok. Ngapain ini. kau ajak kami ke yang ke gereja kau ngapain? Kutanya ngapain waktu di rumah baru kau ajak ke gereja kau ngapain? Kutanya. Jadi gini moderator, dengar dulu aku Coba tanya ngomong ya. yang kalau Puru Sinaga diajak ke gereja kemarin ngapain waktu di rumah Bang Faruk yang sebelum kuturunkan, tanya dulu. Suruh ini jadi Kristen, disuruhnya kumurtadin. Oh, berarti sama yang kayak di daerah Misionaris. rumah ke rumah. Dia ini ku bilang ini yang kisah nyata kan pas dibawa di luar Yesus nggak ada keselamatan. Kutanya satu bilang nggak keselamatan. Yesusmu aja nggak keselamatan, ditombak sama tentara Romawi, metop dia. Ditengoklah ke atasku, pergi dia. Kok bilang di luar Yesus nggak ada keselamatan? Yesus aja nggak bisa menyelamatkan diri sendiri sama tentara Romawi. Pergi dia. Bang, izin bang, boleh bang, izin bang ya gini, bang, izin sama kakak di sini izin ya, mohon maaf ya, saya naik kemari sebenarnya bukan mau bahas Alkitab kepada kalian, mau bahas Yesus, mohon maaf sebesar besarnya, dan bukan berarti aku tidak tahu tentang Yesus, tahu, tapi nggak ada artinya. Ya udah coba jelasin Yesus siapa? Kakak di sini. Ya udah jelasin Yesus siapa? Dengar dulu, enggak gini loh, dengar. Enggak ada artinya ngomong sama kakak karena kakak enggak tahu itu, paham? Kakak enggak tahu tentang Yesus. Udah, yang aku mau bilang gini, tolonglah kakak, tolonglah gini kak. Ini kan oten ajaran sesat itu kan? Emang itu, iya. Itu yang kau buat bukan emamu kan? Iya kan memang jadi gini kak, kenyataan. mudah-mudahan banyak orang Kristen yang mendengarkan ini. Iya, mudah-mudahan. Jadi gini. Izin kak, jangan dipotong dulu kak ya, gini. Aku di komal Bang Faruk itu, di komalnya Bang Faruk itu, kalau aku nge-SMS langsung nggak ada lagi SMS saya masuk. Takut kurasa orang itu, entah siapapun moderator di situ, takut SMS saya dibaca-baca orang Kristen gitu. Sebenarnya jangan kalian takut sama saya. Dengan kalian menghapus SMS saya nggak masuk ke komal Bang Faruk itu berarti kalian takut sama saya.
Paham? Siapapun kalian Udah, yang bukan tidak- SMS komentarmu kau bilang ku bisukan jangan datang ke Erupsi Parung, yang Kristen jangan datang. Kau mau ceramah, ku hapuslah aku. Yang kecuali kalau dirimu typing, kamu mau hujat, baru ada pekerjaan yang orang bani-bani typing. Ayo orang-orang Kristen keluar. Dirimu aja udah takut berarti. Jadi gini bang, Aja, boleh aku coba. ngomong bang? Apa? Boleh aku Sampaikan Injil ke semua makhluk. Kami kan bukan makhluk juga. Sampaikanlah Injilmu, dibilang. Sampaikanlah Injil ke semua makhluk, Biblemu. Sampaikanlah makhluk, ayam. Boleh aku kerbau. ngomong bang? Sebentar, Halo abangku. Yang 1 menit. Makhluk kan, lembu. Pokok Jadi semua gini. binatang disampaikan. Sampaikanlah sama kami yang Injilmu itu. Coba Oke sampaikan bang, gini dulu. bang. Bang, aku dulu ngomong dikit bang. Tenang dulu abang, jangan emosi Udah kali abang. sampai ku Santai aja kasih dulu, 2 ngopi menit, dulu, sampaikan ngopi. 2 menit. Nah, lanjut. 2 menit ku kasih. Nah, jadi gini, kalau seperti itunya cara abang ngomong, 2 menit ku kasih itu nggak boleh gitu bang, nggak boleh gitu. Kalau namanya kalau lintas agama seperti abang bilang tadi, seperti bilang kakak tadi ini komal lintas agama, jangan langsung dibatasi 2 menit. Itu namanya Oke, egois. kalau kayak gitu kalian coba berdebat dengan Boru dengan Boru Sinaga. Itu mantan ibu penggembala dulu, kalau dia masih aktif itu jadi ibu penggembala. Coba bahas masalah Bible, jangan ceramah. Coba tes dulu, buka Bang. bagian Bible. Oke, lanjut. Gini. Ini abang ini nimbrung gini bang. Kalau abang nimbrung itu nggak usah terlalu ngegas kali, santai aja bang. Bukan ngegas, udah ku tahu dirimu dari typing, dari naik hanya modal ceramah. Jangan datang ke Komal, orang Kristen begini. Naik bukan menyampaikan, ayo kita debat berdasarkan Bible dengan data. Di luar Sedikit, penghujatan, Bang. jangan Aku dulu menghujat. ngomong, Bang. Ini datanya. Bang. Itu baru Bang lanjut. sedikit dulu bang. Bang Banyak, sedikit 2 dulu bang menit ya. ku kasih, 2 menit ku kasih. Nah, Udah gini. lanjut ke temanya. Oten ajaran Kenapa? sesat, lanjut. Oke bang, kenapa aku nggak suka dengan gaya-gaya kalian seperti ini? Tadi siang bang, tadi siang atau semalam siang, ada orang Muslim yang mengatakan begini, bahwasanya orang kita Muslim ini tidak setuju dengan apa yang kalian nyatakan gitu. Tapi kalian hujat dia kan, artinya gini, kalian membuli dia. Ngapain kau orang Muslim membela-bela Oten, kalian bilang begitu. Nah, saya ikuti kok kalian terus, saya ikuti kalian terus. Bahkan saya ada rekaman kalian sama saya. Jadi maksud saya bang gini, kalau ada pun orang Muslim contohnya mengatakan pembenaran tentang agama Muslim, kenapa kalian musuhi dia? Ini semalam itu seolah-olah kalian contohnya itu palsu itu, kurasa itu nggak Muslim itu, begini bukan begini. Kenapa kalian langsung menjudge begitu? Kan, Nggak mulai boleh gitu. curahan. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Nah, Saya jawab. Karena sejatinya Muslim, orang Islam itu dia harus tahu isi Al-Qur'annya. Kalau dia bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan hadis, berarti dia bukan Islam yang sesungguhnya. siap kak, oke kak, makasih. Nah. Tapi semalam kan Nah, tadi dengar. maka kami tidak memusuhi, kami tidak membencinya, kami hanya mengatakan belajar, cari tahu yang benarnya. Si Herman ini gak mau Oke. diskusi Bang Dragon, dia sama aku. Dia itu cuma bahas cinta-cinta, jijik aku dengarnya. Berarti naksir sama diri Semalam. gua. Iya, Lukas? naksir dia sama aku. Si Lukas? Naikkan. Si itu aja si Herman itu, bahas cinta-cinta dia. Oke, Pak Salmon itu dia. Terus Pak Salmon, aku besarkan aku ya biar nampak judulnya ya. Akunku tinggal ini jadi gak bisa masuk akun lain. Jadi terus Pak Salmon, kami tidak pernah membenci saudara iman kami. Hanya saja ada saudara iman kami, dia belum paham tentang Islam, tapi tidak menerima kami dalam berdiskusi. Padahal jelas ada di ayatnya, sampaikanlah satu ayat. Nah itu, jadi kami mengikuti perintah itu. Ada saudara kami, dia kaku Islam, sementara dia sendiri tidak tahu witir. Berarti dia itu nyamar.
Begitu Pak Salmon. Makanya kami tidak begitu langsung percaya kalau dia bilang saya Islam. Pasti giliran ditanya witir dia nggak tahu. Ya, kami nggak akan percaya. Karena yang namanya Islam itu sudah pasti tahu witir. Apalagi kalau dia udah tua bangka. Karena witir ini dilakukan setiap taraweh. Ya kan? Kalau oke lah dia tidak pernah witir di rumahnya, oke. Selama dia hidup oke. Tapi ada bulan Ramadan, taraweh itu ada witirnya. Jadi kalau ada orang Islam gak tahu witir, perlu dipertanyakan Islamnya. Bisa jadi dia hanya menyamar mengaku Islam karena dia malu ternyata Tuhannya manusia. Kak, izin Kak, izin. Yang Ya, disampaikan adalah dia bilang, dengar dulu Kak, gini dia bilang. Yang disampaikan adalah kalau orang Muslim, setahu aku orang Muslim tidak ada seperti kalian itu, kira-kira gitu dia bilang. Artinya tidak itu ada, dia menyamar. tidak ada kata-kata. Itu dia menyamar sebagai Muslim. Karena ini juga dunia perdebatan ini jauh, udah lama. Berarti dia menyamar, itu dia. Nah perlu dipertanyakan kemuslimannya. Pasti saya yakin dia hanya menyamar, yakin saya. Semalam itu Kak, Udah. dia membuka Al-Quran loh Kak. Dia diterangkan Al-Quran loh sama kakak loh. Pak Saiton aja Pak. Saiton aja pandai baca Quran. Pandai. Saiton pandai baca Quran. Jangan salah Bapak. Jadi nggak usah Enggak, bawa yang dia bilang. Tapi ngomong-ngomong kenapa bawa Bapak ini curhat tentang orang lain? Kenapa? Bapak kalau curhat membawa orang lain, banyak tuh saudara iman Bapak. Ya, contohnya salah satu si Agatha, dia sudah ganti nama. Aku blokir aja lah Komarpan Herman karena nggak penting kali mawar kau sama aku. Udah. Nah, nih saudara iman Bapak, contohnya lah salah satu si Agatha. Ya, dia ngaku dia pandai ngaji, tapi pas dibaca nggak sesuai. Dia ngaku dia seorang murtadin, tapi pas ditanya tentang keislaman enggak tahu. Kasih mawar dimarahin. Kalau Oten yang ngasih mawar saya blokir. Gak penting mawar dari klan, haram. Karena nggak tahu, mungkin itu hasil jual beli babi, nggak mau aku. Udah. Kan tuh kan hasil jual beli babi langsung bersuara babi kan? Langsung bersuara babi. Hasil jual beli babi langsung bersuara babi. Kali lah kau Lukas, kami ini tahu karena kami punya keluarga Kristen banyak, makanya kami tahu. Nah, maka tahu ya. Memalukan kali lah kerja kau Nesti sama kayak si Paruk. Lah, jangan kau bawa Paruk. Aku mau dengan Paruk. Jangan kau bawa Paruk, Lukas. Uni Ripa, kau siapa lagi? Yonatan Nandar. Apa untungnya sama kalian membahas kitab? Untungnya, alhamdulillah banyak yang syahadat. Untungnya, alhamdulillah ada beberapa Kristen tidak memakai lagi kata Allah. Kau masih lemah kali pengetahuan kau estimasi. Yaudah kita uji yuk. Yaudah kita uji. Aku lemah kan? Aku lemah kan? Kita uji. Udah, pertanyaan sama kau. Ajaran mana di Al-Quran mengatakan orang Islam itu harus sunat? Ada nggak di Quran? Kata sunnahnya tidak ada, tapi kami disuruh mengikuti ilah Ibrahim, yaitu di mana Nabi Ibrahim bersunat, maka kami pun wajib bersunat. Tunjukkan sama aku di Al-Quran ada nggak? Saya kan udah jawab. Makanya jangan tungkian. Di dalam Al-Quran saya udah jawab. Di dalam Al-Quran tidak ada kan kejang-kejang. Dia bertanya, dia pula yang kejang-kejang. Saya jawab. Di dalam Al-Quran tidak ada kata sunatnya, tapi dikatakan kami disuruh mengikuti ilah Ibrahim. Apa itu ilah Ibrahim? Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Contohnya salah satunya sunat. Sudah saya jawab ya? Sudah saya jawab. Kenapa kau tidak sunat? Sudah saya jawab, sekarang giliran saya. Kenapa kamu tidak sunat? Tertulis enggak? Ada tertulis tadi matukian kau. Sekarang saya tanya kenapa kamu nggak sunat? Ditanya balik ngamu. Lemah kali kau. Saya nanya kenapa kamu nggak sunat? Jawab dong pertanyaan saya. Pertanyaan saya kenapa kamu nggak sunat? Gini modalmu.
Kok seperti ini? Panas. Memalukan Mau saudara. diskusi enggak? Mau diskusi enggak? Memalukan saudara. Penyembah nonot mau diskusi enggak? Mau diskusi? Memalukan saudara. Penyembah Itu nonot mau kamu. diskusi enggak? Yaudah kalau nggak mau Bawa diskusi, sampai. gue udah turunkan moderator gak mau diskusi, mulutnya melebihi aku. Memalukan saudara. Udah, kalau nggak mau diskusi udah turun aja. Saya udah jawab loh, giliran saya bertanya. Kenapa kalian gak sunat? Susah banget jawabnya. Kenapa dia nggak mau jawab? Biar ulang. Kenapa dia nggak sunat? Kami nggak yang nggak disunat. Nanti waktu itu, kenapa Tuhan mau sunat? Itu yang dia takutkan itu. Dia nggak sunat. Ditanya Tuhannya sunat. Dia takut, makanya dia ngotot ditimpal-timpal. Kok Tuhan sunat? Di situ dia nggak berani jawab. Jelas ya? Ayo, Oten yang lain silakan. Iya, Jadi gini, Kak, boleh, kenapa sebelum- laki-laki Halo? Kristen ini mulutnya melebihi perempuan? Halo? Sabar Pak, kalau enggak Bapak turun aja, kalau enggak mau diskusi, dia turun aja. Halo. Julia, selamat malam agama Pak. Halo. Julia, Cep. Julia, oke turun. Algaol, selamat malam agama apa? Algaol, Ya, ya agama apa bang? Kristen. Oke, Anda tadi bertyping ya. Nih, tema kita Oten ajaran saset atau sesat. Oke. Pertanyaan saya, di mana tertulis Ibrahim disunat ya? Siapa? Ibrahim disunat itu tertulis di mana? Di Taurat, Pak. Tapi Taurat palsu. Mana? Siapa yang bilang Taurat palsu? Kalian Di dipalsukan. mana kami bilang Taurat palsu? Mana? Injil dan Taurat sudah dipalsukan. Di mana? Iya, Orang banyak. Injil dan Taurat yang sudah dipalsukan yang ada di tangan kau. Jadi di mana yang di tangan Injil kau dan itu? Taurat ini. Yang di tangan Injil kau dan yang mana? Taurat ini yang palsu. Yang di tangan Kenapa kau yang dikatakan mana? palsu? Karena ini Yang bukan asli di perkataan mana? Tuhan. Yang asli mana? Yang asli mana? Yang asli itu? kau cari aja lah sendiri. Udah, kau cari sendiri. ada. Udah, Algaol. Sekarang saya tanya, kamu Kalian sunat nggak? kalau mengcopy- Kenapa laki-laki Oten ini mulutnya kayak perempuan? Kenapa? Kalian kalau Kenapa sih? mengcopy sadar Laki-laki diri. Oten ini mulutnya kayak perempuan, rocos. Kalian baik. kalau mengcopy sadar diri lah. Saya udah jawab, sekarang giliran saya. Kamu sunat nggak? Tidak. Nah, kenapa kamu nggak sunat sementara Tuhanmu sunat? Karena itu adat istiadat Yahudi untuk membedakan dari bangsa lain. Baca. Karena Ai, itu ikut. ai, Oke. ai. Karena Dengerin ya. kebodohanmu Dengerin kamu nggak yang tahu. 288 dengerin. Dia tidak sunat ya karena tidak ada perintah. Kenapa Tuhanmu sunat? Tuhannya sunat karena itu adat istiadat Yahudi. PA-nya di sini orang ini, mereka tidak Kamu yang mengikuti adat PA. istiadat Yahudi, mereka tidak halo. mengikuti ajaran Yahudi, Itu tapi adat mereka istiadat menuhankan orang Yahudi. Yahudi. PA. Iya, adat istiadat Yahudi karena KPA-mu gak jadi bego. Mereka Burung. tidak mengikuti ajaran Yahudi, tapi menuhankan orang Yahudi. PA. Siapa yang Makanya kalian menuhankan? sesat. PA. Kamu yang menuhankan sirop. Yesus itu orang Yahudi. PA. Kau tadi mengatakan Yesus itu kenapa sunat? Karena Yesus orang Yahudi. Dia loh yang bilang Yesus ini orang Yahudi, mengikuti ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi ditolak tapi menuhankan orang Yahudi. PA. Dodol, tidak menolak ajaran Yahudi, itu adat istiadat. Ya udah, kalau Banyak kau adat tidak menolak istiadat. ajaran Yahudi, kenapa kau nggak sunat? Kenapa kau nggak sunat? Dodol, adat istiadat. Kau siapa? Nah, kenapa kau tidak orang mengikuti Batak. adat istiadat Kau Yahudi orang sementara Batak Tuhanmu ikutin adat mengikutinya? istiadat orang Kenapa? Yahudi. Kenapa kau kau orang tidak Batak mengikuti ikutin adat adat istiadat istiadat orang Yahudi? Kenapa? Kenapa? Sementara Mulutmu Tuhanmu diam mengikutin. dulu. Mulutmu diam Hah? dulu. Oke. Adat istiadat Yahudi ya untuk orang Yahudi. Adat istiadat orang Batak ya untuk orang Batak. Mikir kau. Oke, saya jawab ya. mikir. Saya jawab. Mikir Anda kau. mengatakan adat istiadat orang Yahudi, orang Yahudi. Ya adat istiadat Batak, orang Batak. Lalu kenapa nggak kau tuhankan orang Batak? Kenapa orang Yahudi yang kau tuhankan? Kenapa kau nyambung. tidak menuhankan orang Batak? Nggak nyambung kau, Kenapa tahu orang kau. Yahudi yang kau tuhankan? Nggak nyambung kau nenek, nggak nyambung. Nggak nyambung, ketawa kebodohan. PA. Kau yang PA, orang kau bilang gak nyambung. Kau yang bodoh. Kau tidak Nggak mengikuti nyambung, nggak nyambung, adat bodoh. istiadat Yahudi.
Iya, Tapi kok istiadat sama curhatkan Muhammad. orang Yahudi PA. Nggak nyambung Dodol. Nggak Inilah nyambung. otennya. Kau Nggak bilang gak nyambung, nyambung Nenek. karena otak kau memang PA ya kan? Otak Coba kau lihat yang PA, teman-teman. aku lulusan S2, kau lulusan Yaudah, apa kau? udah kalau kau Dodol. pinter, ayo kita buktikan. Kalau kau pinter, kita buktikan. Buktikan, coba saya tanya. Kalau Sekarang kan kau saya yang nanya. pinter- Saya yang nanya dong. Saya yang nanya dong. Tadi Yaudah, Anda yang nanya. silakan. Tunjukkan manuskrip Al-Quran saksi dan bukti pada Manuskrip. zamannya. Itu zamannya. Tunjukkan Birmingham Manuskrip yang ditanyanya. umurnya lebih tua dari umur Muhammad itu. Aduh, Manuskrip kasihan kau. ditanyanya, astagfirullahaladzim. Memang betul-betul Astagfirullahaladzim. PA, Lady. Manuskrip ditanyanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak ada bukti aslinya, tulisannya. Assalamualaikum. Hafal. Aduh. Waalaikumsalam. Mulut sama otak itu manusia itu bisa berbohong, tapi tanda manuskrip tidak ada pembohongan. Mana buktinya manuskripmu? Emangnya Bible? Mana buktinya manuskripmu tahun 600-an itu? Aduh, Abad ke-7 memang- Ya, tunjukkan. gini. Kalau bisa aku tunjukkan, kamu bisa nunjukkan manuskripnya Bible di abad pertama nggak? Di zamannya Yesus. Ada. Ya, boleh ya. Tunjukin nanti ya setelah aku tunjukkan ya. Cek hc.edu. Enggak, Bang HTTPS, Familia gitu ya. HTTPS, Ada, HTTPS, Enggak, HTTPS.2 Enggak, dia bisa buka enggak? Dia bisa buka data enggak? Coba tanya dulu, jangan aku rugi buka data. Dia enggak bisa buka data. Nggak bisa buka data. Nggak Oh, bisa, enggak modal bisa, enggak coli. usah lah buang-buang waktuku. Buka data. Ya saya nggak bisa buka data, orang saya akun baru yang nggak bisa buka kamera lah. Iya, kalian kan memang sengaja naik ke sini akun baru biar enggak ada disuruh buka data, enggak bisa alasannya. Saya baru main TikTok baru seminggu ya. Karena saya lihat kebodohan kalian yang ditunjuk di YouTube. Kali tengok Oten memang Bego kalau kali. nipu nomor Apa satu sih? ya, kalau Oten nipu ya. Memang kalau Oten nipu tukang- nomor satu. Manuskrip Tukang manuskrip tipu, Bible aja paling menipu dan tua berbohong, itu menipu Codex dan berbohong, Sinaiticus. Itu menipu abad dan keempat. berbohong demi Yesus hidup di abad demi pertama. agama itu apa? Tapi manuskripnya ada di abad keempat. Gimana ceritanya? Dari abad kedua, abad ke-1 ada dol. Ayo coba Dol, tunjukkan, ya. coba tunjukkan. Ya nggak bisa ditunjukkan, nggak ada kameranya. PO kali nih orang. Cari, halo, cari di https://2 hc.edu. Udah ya, memang gak ada ilmunya ya. Tapi tadi dia bilang, sudah tolong di-mute-kan dulu kalian- Model. Tapi dia kalian tadi dia bilang ajaran mengakui kalian pakai logika. dia ini Yesus Tuhan dia itu disunat karena mengikuti Tapi adat istiadat Yahudi. Ya, Yesus mengikuti adat istiadat Yahudi. Sorry. Tadi Nah. ada yang manggil. Bukti dan saksi sejarah kalian nggak ada. Aduh, Oke. kasihan. Enggak, nih kita kasih aja di mute aja dia dulu, orang gak ada ilmunya kok. Nih biar kita kasih nampak ya. Katanya nggak ada sejarahnya. Ini nih Codex Sinaiticus. Codex. Kasihan. Bentar. Codex Sinaiticus. Yang Nah, ini manuskrip tertua kalian ini. Adanya di abad keberapa nih? Codex Sinaiticus. Kita buka ya. Tonton. Nah, ini kodek kalian nih. Kita lihat ini. Nanti silakan menanggapi. Ini ya, jadi yang kalian punya itu bukan Injil, yang kalian punya itu ini, Gospel, Evangelion. Nih original teksnya nih, Evangelion. Kalian nggak punya Injil. Kristen nggak punya Injil. Injil yang kalian ambil, yang kalian terjemahkan di dalam LAI itu istilah yang ada di dalam Al-Quran. Yang Allah tegaskan bahwa Nabi Isa itu diberikan Injil untuk Bani Israel. Paham? Kalian nggak punya Injil. Cintailah produk-produk asli kalian. Punyanya Evangelion. Evangelionnya siapa? Theos. Bukan Injil Allah. Bukan ya. Silakan dilanjut. Ya, tadi kan sudah kita bacakan ayat Al-Qur'annya terkait dengan surah Al-Imran ayat ke-3 dan ke-4 bahwasanya Allah menerangkan sebelum Al-Quran turun ada kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil. Dan
dikatakan oleh Allah, keduanya itu adalah petunjuk dan cahaya bagi umat manusia, terkhusus pada Bani Israel. Jadi semua data-data di dalam dalam Taurat Injil yang pernah diimani, yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa atau baginda Yesus alaihissalam, itu adalah sebuah cahaya, petunjuk, pedoman bagi kalangan Bani Israel. Nah, Al-Quran membenarkan hal itu, maka dikatakan musaddiqal, membenarkan, musaddiqal lima baina yadaihi wa anzalat Taurata wal Injil. Jelas itu dikatakan. Nah, jadi ternyata kita kaji ya, di dalam Bible itu ada hubungannya dengan Al-Baqarah 79. Situ katanya Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aidihim, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila, kemudian mereka berkata ini dari Allah. Bukan. Jadi mereka seperti Oten ini ya, kalau kita tampilkan data, ini firman Tuhan, Bible mereka, ternyata itu bukan kata Allah, itu bukan dari Allah. Itu yang mengatakan mereka. Mereka siapa? Ahli kitab yang menulis, yang sudah merombak daripada hukum-hukum Tuhan. Padahal maksud mereka untuk menjual dengan harga murah. Nah ini dengan harga murah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Makanya saya mau bertanya, di data Matius 23 nomor 15. Ya, Matius 23 nomor 15. Ini kami mau membuktikan kebenaran Al-Quran. Betul tidak? Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Torah, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kau mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja. Setelah dia masuk ke dalam ajaran agamamu, kau buat dia 2 kali lebih jahat daripadamu. Bayangkan, mereka itu ahli Taurat, tapi Yesus tetap mengecam mereka, mengecam perbuatan mereka. Ahli Taurat loh, bayangkan, bukan ahli nujum, bukan ahli buat bandalam, bukan, ahli Taurat. Mereka paham tentang hukum Tuhan terkait dengan Taurat, paham mereka, tapi tidak berkesesuaian dengan Taurat yang Yesus ajarkan. Taurat Yesus dengan Taurat mereka berbeda. Jelas ya? Taurat yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dengan Taurat ahli Taurat tadi yang mengajak orang untuk masuk ke dalam ajaran mereka, itu berbeda, Bang. Nah, pertanyaan saya, mana Taurat yang dibawakan oleh Yesus? Mana Tauratnya? Dan mana Taurat yang dibawa oleh ahli Taurat tadi? Bisa Anda tunjukkan? Silahkan Pak Abram, dibuka mute-nya Pak. Berat ini Bang, berat. Ando. Ya. Ya, gini Bro Ando ya. Kalau Anda tidak kondusif, jangan salahkan saya kalau Anda tiba-tiba ada di neraka ya. Nyimak dulu. Silakan Pak Abram. Ya, bisa dijelaskan? Silakan Bang. Apa yang mau ditanya Pak? Iya. Aduh, saya harus mengulangi lagi dari awal nih. Enggak, pertanyaannya saja apa? Karena Bapak narasi dari tadi tuh enggak ada poinnya. Oh, langsung aja ada poinnya. Ya, saya mengambil data di Matius 23 nomor 15. Sebentar saya buka datanya. Matius 23 nomor 15. Ini tentang kitab ya. Ini masalahnya tentang Taurat ya dan Injil. 23 nomor 15, Bang. 23 nomor 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. 23:15 ya, 23:15. Iya, benar. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri.
Yesus mengecam ahli Taurat. Ya, ahli Taurat, bukan ahli pembuat keris, bukan ahli bangunan, bukan ahli pembuat apa? Tikar, bukan, ahli Taurat. Kalau sudah dikatakan ahli, mereka ini berarti sudah paham dengan Taurat tersebut, hukum Tuhan tersebut. Mereka seharusnya sudah paham, tetapi Taurat mereka ini ya diajarkan kepada orang yang isinya adalah kesesatan. Karena ingat, Yesus mengecam ahli Taurat, perbuatan mereka ini dikecam Yesus. Paham ya Bang ya? Ahli Taurat ini membawa Taurat, tapi Tauratnya, isi Tauratnya tidak berkesesuaian dengan Tauratnya Yesus. Jelas ya? Kenapa? Karena mereka ini mentobatkan satu orang saja dengan membawa Taurat yang mereka pegang tadi, ya kan? Padahal setelah dia masuk ke dalam ajaran agama mereka, manusia yang ditobatkan ini ternyata menjadi 2 kali lebih jahat daripada mereka. Nah, pertanyaan saya, di manakah Tauratnya yang pernah Yesus ajarkan? Dan di manakah Taurat yang orang Farisi ini mengajarkan orang-orang untuk disesatkan? Oke. Saya jawab ya. Oke, Ya. silakan Pak Jadi Abram. Nanti poinnya mana Pak Situ Taurat Meang bisa yang menanggapi. Yesus Silakan Pak Abram kecam dulu. dan mana Taurat yang dibawa oleh Yesus. Ya, Ya, kita maksud saya gini Pak, saya mencoba mengajak Anda untuk flashback di luar dari keimanan Kristen dan Islam. Kita flashback aja Pak, peristiwa yang sebenarnya. bisa tidak bisa. Oh, kalau Anda oke. berbicara di- Selangkang. Selangkang Pak, selangkang. Mau bicara, kita mau bicara pakai ilmu pengetahuan umum atau mau bicara tentang ini Alkitab? Kalau Anda berbicara Taurat dan berbicara Yesus, itu kan di Alkitab itu. Oh, boleh. Ya, selangkang Pak, selangkang Di Pak. Alkitab kan yang kita pegang kan Anda gak tahu ada nama Yesus. Ya, ya Karena udah Pak. Dijawab aja pertanyaan saya Pak. Selangkang Pak, selangkang. Ya, selangkang Pak. Saya ceramah dulu kan. Ya, silakan. Ceramah dulu. Baru saya kan ilustrasi dulu, baru saya masuk ke itu. Boleh. Anda mengatakan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, ya itu benar. Nggak ada yang salah di situ. Nggak ada poinnya di situ. Karena dia mengecam orang-orang Farisi kan. Waktu dia ada di dunia itu kan, dia membantai itu kan ajaran-ajaran orang Farisi. Tapi yang Taurat yang Anda bilang Yesus punya Taurat, Yesus itu nggak ada punya Taurat. Yesus nggak bawa Taurat. Yesus itu dia membawa kabar baik. Nah, kabar baik itu yang dibawa oleh murid-muridnya itu ketika dia terangkat ke surga, baru mereka menulis kitab-kitab itu. Itu aja jawaban saya, simpel aja. Anda tadi mengatakan Yesus tidak membawa Taurat. Memang betul Pak. Iya, sejak kapan dia Memang membawa betul. buku? Memang betul. Taurat itu dia tidak membawa buku. diberikan kepada Yesus. Tapi ajaran daripada keseluruhan hukum Ajaran Taurat Yesus itu kabar diajarkan. baik, Pak. Yang saya ngomong ke Anda itu, yang disebut Injil itu. Injil itu kan dia berasal dari bahasa Yunani. Nah, Oke. Menurut data Matius Injil itu kan 5. artinya kabar baik. Matius 5 Pak. Jadi, Matius Yesus 5 nomor sudah terangkat 17. dulu, Yesus Ya. sudah terangkat ke surga, baru murid-muridnya itu mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Injil Ya, itu dikabarkan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Yang Yesus mengecam orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat itu benar sekali karena Yesus berdebat dengan mereka. Yesus juga bekerja pada hari Sabat, mereka melarangnya tidak hari Sabat, dia tidak boleh bekerja, tapi Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dia melawan mereka semua. Oke. Jadi dia kecam itu betul, tidak ada yang salah dengan ayat yang Bapak bilang. Apa yang salah di situ? Iya, baik Pak, Nggak ada yang salah. baik. Tadi Bapak mengatakan Yesus itu tidak membawa hukum Taurat. Ya. Ini yang Ya, bukan Yesus saya yang itu bantah dia Pak. membawa kabar baik, itu yang Iya, saya ngomong. betul. Yesus Iya, membawa betul. Kabar baik, Yesus Betul juga Pak. tidak Tapi ini yang tidak ada bantah bukan menurut saya Pak. Taurat. Ya, Nah, yang bantah ini bukan saya. kalau Yang Yesus bantah, bawa Taurat, yang mana itu bantah Taurat? Bible Anda sendiri. Ya. Taurat itu Yang dia dalam bentuk buku. Ya, gantian, Pak, Taurat, nggak gantian. ada Taurat di situ. Ya, gantian Pak. Kan saya masih Anda jawab, tadi Pak. mengatakan Tadi kan Yesus Bapak tidak bernarasi. membawa Taurat, ya kan? Ya,
tidak mengajarkan hukum-hukum yang ada di Taurat. Sebentar Pak, Yesus tidak pernah mengajarkan menurut Bapak hukum-hukum yang pernah di bawah Musa. Oke? Ternyata yang bantah bukan Yesus saya. itu kabar baik. Saya bilang Iya, itu kan gantian Pak. Iya, betul. Semua nabi itu membawa kabar baik. Gak ada kabar buruk Pak. Semua nabi yang diutus ke dunia itu mengabarkan yang namanya kebenaran dan kebaikan. Iya, kita nggak membantah. Yesus membawa gantian Pak, gantian. Ini yang bantah bukan saya. Matius 5 nomor 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini yang membantah Bible Pak, bukan saya. Ini menampik daripada narasi yang Bapak sampaikan tadi. Anda mengatakan Yesus tidak membawa hukum Taurat. Nyatanya Yesus masih mengajarkan hukum Taurat. Kalau Anda mengatakan Yesus membawa kabar baik, benar. Seluruh para nabi membawa kabar baik dari langit, membawa berita yang benar dari langit. Nah, inilah Yesus punya Taurat sendiri, sementara ahli Taurat itu punya Taurat mereka sendiri. Terkait dengan ajaran Yesus itu adalah kebenaran, ya. Taurat yang diajarkan Yesus itu adalah Taurat yang benar. Taurat yang dibawa oleh orang Farisi dan orang munafik itu Taurat yang tidak benar. Di manakah Taurat yang tidak benar ini? Kira-kira masih ada nggak Pak? Masih ada nggak kira-kira? Ada apa? Ya, masih ada nggak Taurat yang dipelintir oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan orang munafik itu masih ada nggak sampai sekarang, Pak? Tauratnya? Tidak ada. Oh, nggak ada. Izin sebentar, Taurat ini yang ada cuma hanya di Alkitab ini. Pak Abram, izin sebentar Pak Abram. Bunda Mila monitor. Mohon maaf saya potong dulu. Bunda Mila monitor, Bunda. Atau Pak Baal sama Kobeni. Oh siap Bunda. Saya di sini, saya udah 5 watt, mata udah nggak ketahan, Tapi ya, nggak apa-apa. iya Bunda di sana kan siang kan ya, kalau di Amerika kan. Ada satu lagi nggak moderator siapa? Ada Pak Baal moderator, Kobeni moderator. Dan ini untuk Pak Abram nanti bisa gantian sama Pak Situmeang ya, kasih dia ngomong, kasihan. Dia juga mungkin ingin sedikit menanggapi. Yang penting kondusif satu-satu gantian ya. Lanjutkan Erik, maaf saya potong. Teman-teman sambil di tap ya, lanjut. Terima kasih Abu ya. Jadi Pak, ya, kalau kita lihat dari sejarahnya, penolakan terhadap Yesus ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh Bani Israel. Di mana kata Yesus di Yohanes 8, Yohanes 8 nomor 37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini buktinya, penolakan terhadap kedatangan Yesus ini banyak ditolak, Pak. Ya, Yesus itu mau dibunuh. Tentu saja karena ajaran Yesus ini bertentangan dengan ajaran mereka. Dan jumlahnya pengikut Yesus pada kala itu tidaklah lebih banyak dibanding pengkhianat. Ya, tidaklah lebih banyak dibanding orang-orang yang menentang ajaran Yesus. Artinya, ajaran Yesus ini pengikutnya hanya sedikit. Oke? Nah, di zaman itu manusia ini nggak ada aturannya. Membunuh nabi aja nggak ada masalah, apalagi membunuh manusia biasa. Nabi aja utusan Tuhan sanggup mereka mau membunuhnya. Dengan dalil apa? Memberikan kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4. Segala apapun yang dilontarkan oleh Yesus, diakui oleh Yesus, baik dia mengaku sebagai tukang beca, sebagai apa? Sebagai
taksi online, ataupun sebagai masinis, ataupun sebagai Tuhan, presiden, wali kota. Nggak peduli mereka. Apapun yang diakui dari Yesus, Yesus ini tetap mau dibunuh. Inilah saking kejamnya mereka. Ini saking kejamnya mereka. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, apakah ajaran Yesus ini yang benar tadi dibiarkan merajalela? Sementara mereka ini hanya sedikit pengikutnya. Tentu mereka akan dikalahkan dengan si pemberontak ini tadi, Pak. Itu logika, itu pakai logika ya. Itu masuk akal. Gak mungkin ajaran Yesus ini diterima. Coba kita buka Yohanes 11 nomor 53. Apa katanya di situ? Sorry. Dari data 50. Oke. Ini gara-gara Yesus ini ya. Sabar ya. Lalu 47 ya. Sabar. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Membuat banyak mukjizat, artinya kepada Yesus. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi di sini aja mereka menghalau ajaran Yesus sehingga pengikutnya itu tidak boleh banyak. Nah, apakah Yesus terangkat ke langit? Ajaran Yesus diterima oleh mereka? Tentu tidak. Tentu dikalahkan, dihancurkan. Pengakuannya jelas. Kisah Para Rasul 9. Paulus mengaku menghancurkan ataupun membumi hanguskan ajaran Yesus. Makanya Pak, jejak Yesus itu sampai sekarang tidak ada. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, nggak ada jejaknya. Nggak ada jejaknya. Di mana rumahnya kita nggak tahu. Dia menggunakan pakaian-pakaian apa kita nggak tahu. Sendalnya merek apa kita nggak tahu, Pak. Dihapus oleh mereka jejaknya. Sampai lahirnya pun tidak diketahui secara eksplisit. Hanya dikatakan setelah lahir dia ditempatkan di atas palungan. Nggak tahu di mana. Setelah lahir bayinya nggak tahu di mana. Setelah keluar bayi Yesus lalu diletakkan di atas palungan. Begitu juga dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya pada saat Ibunda Siti Maryam ini mengalami yang namanya sakitnya itu seperti hendak melahirkan, itu berada tepat di bawah pohon kurma. Tapi itu masih mengalami yang namanya hendak melahirkan, belum melahirkan. Tidak tertulis. Kalau seandainya Allah menuliskan, menceritakan tentang Nabi Isa lahir, contoh di dalam rumah Sianu, ya kan? Rumah Sianu, tepatnya di jalan ini, jalan ini. Nah, ternyata dicek nggak ada. Ternyata kalau dicek nggak ada tempat peninggalan di mana Yesus atau Nabi Isa itu lahir. Maka dikatakan orang apa? Al-Quran bohong. Maka dikatakan begitu. Pasti Tuhan, orang-orang lain mengatakan Al-Quran Tuhannya orang Islam ini pasti bohong katanya. Kenapa? Karena di surah Maryam Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa lahir di tempat ini, tapi nyatanya tidak terbukti. Berarti Al-Quran bohong. Makanya Allah tidak mencantumkan hal itu. Supaya katakan Al-Quran ini tidak bohong. Inilah Allah bagaimana cara menjaga kesucian firman-Nya. Dengan cara itulah dia. Masya Allah. Allahu Akbar. Begitu Bang. Nah, coba bisa enggak Anda buktikan Bible yang Anda pegang sekarang ini itu adalah Bible di mana firman yang pernah diterima oleh Yesus dan itu yang disampaikan kepada Yesus kepada murid-muridnya. Bisa enggak Anda yakini? Bisa. Bisa Anda jamin inilah firman Tuhan yang pernah disampaikan Yesus. Berani Anda jamin? Oke, silakan ditanggapi. Cukup Bang Perik. Silakan ditanggapi Bang si Tumeyang. Silakan Bang. Si Tumeyang di open mic-nya, Bang si Tumeyang. Ada yang buka pintu. Bang Baal, kalau Iya. aku kepentingan aku dinaikin lagi ya. Oh siap, Bunda saya datangi ke Amerika lah, tenang aja. Boleh, saya kirim tiket. Soalnya ini naik gunung turun gunung ini.
Oh, lagi traveling ini. Mau pergi, nanti baru saya live sendiri. Kira-kira 3 jam lagi. Oh, siap. Oke, si Tumeyang ditanggapi tuh. Silakan, Bang. Bang si Tumeyang di open mic-nya, dibuka mic-nya. Loh, Abram tadi mana? Gak tahu. Aduh, Tiba-tiba silakan Pak Situmeyang, monggo Pak. Itu di mute Pak, jangan di mute Pak, dibuka mute-nya. Silakan Pak. Silakan, Pak. Aduh, jadi berhala. Yang mana mau ditanggapi ini, Pak? Ya, di manakah kebenaran yang pernah disampaikan Yesus? Ya, di manakah datanya, kitabnya, kebenaran yang pernah disampaikan Yesus ataupun tulisan-tulisannya? Dan di manakah tulisan-tulisan ahli Taurat yang menyesatkan orang-orang tersebut? Di Matius 23 nomor 15 tadi. Silakan, Pak. Sebenarnya mana aku bilang ya Pak ya, tunggu bentar Pak ya. Kita mau ditanggapi secara alam atau secara apa ini? Fakta aja, fakta. Karena begini loh Pak, ya kita kan tahu Yesus ini kan orang benar dan orang jujur. Di Matius 23 nomor 15 ini harus ada buktinya. Harus ada bukti. Harus ada buktinya Pak. Silakan Pak. Iya, sebenarnya kan gini ya Pak. Kita kan harus tahu ahli Farisi itu siapa. Kan gitu. Dan kedatangan ke Tuhan tadi kan, dia kan tadi membawa kabar baik. Jadi gini aja, kita secara ilmu alam aja lah kita buat. Kalau orang yang tidak suka dengan kedatangan seseorang, pasti ada niatnya kan gitu, untuk melawan. Jadi seperti itulah kedatangan Tuhan tadi. Orang yang sudah larut tadi di dalam dosa, tidak percaya lagi sama penciptanya, seolah-olah orang itu jadi Tuhan sendiri, gitu. Seolah-olah orang itu menjadi artinya kami di sini, ya Anda menuduh kami membenci umat Kristen Pak ya? Tidak Pak. Bukan gitu Pak, bukan. Kami orang Kristen tidak pernah mengatakan orang Muslim itu ini tidak. Kalau kami, ya kami sudah cukup tahu Pak, ibaratnya iya dan tidak gitu. Jadi tidak menyalahkan orang Bapak, tidak menyalahkan siapa-siapa. Makanya dibilang tadi kan, ya mempercayai yang kita percaya itu ya pribadi kita, nggak bisa orang lain. Jadi intinya kembali ke iman Mbak ya, keyakinan ya. Jadi orang Farisi tadi, siapakah mereka? Sama karena seperti di kehidupan kita sehari-hari lah, di tempat kerja atau gini lah tempat kerja kita buat ya. Kita ada nih orang lama, kita orang baru. Ada dia, mungkin orang lama ini sudah merasa dia udah lebih hebat daripada orang baru tadi, pengen mau menguasai. Takut dia nanti orang baru ini melampaui dia. Jadi seperti itu ya kadang-kadang di kedatangan waktu Tuhan Yesus. Jadi banyak orang tidak terima. Dan ahli-ahli Farisi pun karena di zamannya itu memang kan ya sudah zaman diintimidasi setan lah ibaratnya. Punya
jalan masing-masing. Sudah lupa udah dengan penciptanya. Jadi seperti itu. Iya, saya setuju Pak. Oke lah, kita anggaplah Yesus itu Tuhan pada kala itu. Dia mengajarkan ajaran yang berkesesuaian dengan ajaran Musa dan kitab para nabi serta ajaran dia yang dikatakan Injil. Ya, karena Injil itu adalah penyampaian yang dikatakan kabar baik. Nah, oke, nggak ada masalah. Yesus datang sebagai Tuhan pada kala itu. Nah, Anda tadi mengatakan ajaran yang dikatakan Tuhan kepada Yesus ini itu lebih sedikit peminatnya, Pak. Ya, ada tadi mengatakan lebih sedikit peminatnya dibanding yang ingkar, yang menolak ajaran Yesus. Ya memang betul Pak. Iya, makanya saya mau bertanya kepada Anda, setelah Yesus yang Anda anggap Tuhan ini, yang tadinya dia menyampaikan pengajaran, apakah ajaran Yesus itu masih diterima atau tidak? Ya, itulah yang dilaksanakan murid-murid Tuhan Yesus. Walaupun memang murid-murid Yesus ya ibaratnya perjalanan mereka ya tidak seperti yang kita inginkan, mulus kan gitu kan, tapi ya harus, karena itu sudah disampaikan harus diselamatkan orang-orang jiwa-jiwa itu gitu. Itu kan sudah diperintahkan. Makanya gimana ya, kadang-kadang memang lebih banyaknya memang